Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2A dan kelas 2B. Sebelum mulai belajar fikih atau praktek ibadah, kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Anak-anakku kelas 2A dan B, sebelum kita mulai ke materi, kita baca dulu surat Al-Qari'ahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil mangfush. Wa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah hafalan surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan semuanya hafal ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengingatkan pelajaran kita kemarin tentang azan dan iqomah ya. Nah, untuk azan dan iqomah ini, azan itu artinya apa? Azan itu artinya pemberitahuan bahwa waktu sholat itu telah tiba ya, jadi memanggil. Sedangkan iqomah itu artinya bangun atau berdiri. Maksudnya jamaah hendaknya sudah siap untuk melaksanakan sholat. Nah, kapan dikumandangkannya azan? Azan itu dikumandangkannya ketika masuk waktu sholat. Sedangkan iqomah itu dibacanya saat sebelum melaksanakan sholat. Siapa yang menentukan iqomah? Yang menentukan iqomah itu adalah imam. Jadi kalau imamnya sudah siap, baru iqomah dikumandangkan. Nah, sekarang pasti kalian sudah pernah sering bahkan ya kita mendengarkan suara azan. Nah, orang yang suka azan itu disebutnya siapa? Muazin. Nah, azan ini awal mulanya yaitu dari mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Sebelumnya umat Islam itu waktu dulu kalau ada waktu sholat menggunakan lonceng untuk sholat. Nah, kemudian Abdullah itu bermimpi melihat seorang laki-laki yang membawa lonceng, berkata, apakah lonceng itu akan kamu jual? Lalu ia menjawab, akan kau gunakan untuk apa? Aku gunakan untuk memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat bersama-sama. Kemudian orang itu berkata, maukah aku tunjukkan cara yang lebih bagus? Abdullah menjawab, baiklah dan terima kasih. Ia pun berkata, nah itulah yang diucapkannya. Setelah pagi hari, Abdullah pun datang kepada Nabi. Ia memberitakan kepada beliau tentang mimpinya itu. Nah, Nabi bersabda, benarlah, itulah dia mimpi yang benar insya Allah. Temuilah Bilal dan sampaikan kepadanya mimpi itu supaya dia yang berazan karena dia mempunyai suara yang lebih keras daripadamu. Abdullah pun menemui Bilal dan segera menyampaikan mimpi tersebut. Nah, jadi awalnya azan itu belum ada. Tadinya kalau mau sholat pakai lonceng. Nah, dia bermimpi Abdullah tersebut. Akhirnya diadakannya, dia mimpi adanya azan. Lalu yang pertama kali mengumandangkan azan itu adalah Bilal bin Rabah ya. Ini yang pertama kali melaksanakan azan ya, kalian harus ingat. Nah, sekarang kita buka halaman 7-nya LKS ya. Jadi udah bisa ya bacaan azan ya. Yang minggu lalu sudah bisa ada jelaskan tentang bacaan azan dan iqomah ya.
Nomor 1, apa arti azan? Azan artinya pemberitahuan, tulis ya, bahwa sholat telah tiba. Yang nomor 2, apa arti iqomah? Tanda bahwa sholat akan segera dimulai. Ibu ulang ya, tanda bahwa sholat akan segera dimulai. Nomor 3, siapakah yang berhak menentukan iqomah? Imam. Nomor 4, kapan azan dimulai? Mulai digunakan pertama kali tahun pertama hijrah ya, tahun pertama hijrah. Oke, selanjutnya bukan hijrah, hijriyah ya, tahun pertama hijriyah. Nomor 5, disebut apakah orang yang mengumandangkan azan? Disebut dengan muadzin. Oke, muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan ya. Coba sekarang kita ingat-ingat lagi bacaan azannya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu 2 kali ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, yang boleh mengumandangkan azan ini adalah laki-laki, disunahkan telinganya dipegang sambil mendengar ya, supaya suaranya terdengar lantang ya. Nah, tugas kalian selanjutnya ada di halaman 12. Nah, ini tinggal diurutkan saja bacaan-bacaannya ya, bacaan-bacaan azan. Yang pertama yang mana, yang kedua yang mana, dan yang ketiga di mana dikasih nomor. Seperti itu, halaman 12 ya, dikerjakan ya. Bisa dibantu dengan orang tua atau kalian melihat bacaannya di halaman 10 ada ya di situ ya. Nah, untuk materi pelajaran praktik ibadahnya sampai di sini dulu. Kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa patuhi terus nasihat kedua orang tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.